Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, diberikan kesehatan lahir batin, keselamatan dunia akhirat, dan rumah tangganya selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya utang mudah-mudahan segera lunas, yang belum nikah segera nikah, yang belum bekerja segera mendapatkan pekerjaan. Hadirin sekalian, tadi malam saya sampaikan bahwa Nabi bersabda, puasa itu akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Syaratnya puasanya itu didasari dengan iman kepada Allah dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dikarenakan diniatkan karena Allah semata dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah lalu mendapat ampunan. Tapi nih Bapak Ibu sekalian, itu dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa-dosa besar tidak bisa terhapus begitu saja, tapi harus benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya, contoh misalnya membunuh. Waduh, berat ya membunuh. Tidak bisa dengan puasa kemudian terampuni begitu saja, harus bertaubat. Dan pembunuhan ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berita di televisi, kayaknya membunuh manusia itu segampang kayak nyembelih ayam. Karena cekcok sedikit saja, golok, sok, terpancras serat. Awas nih, nggak boleh sembarangan membunuh tuh. Ya. Nah, zaman sekarang itu seperti itu, hadirin sekalian, berita-beritanya tuh. Bahkan pembunuhannya itu sampai satu keluarga. Supaya tidak konangan, tidak ketahuan, patini kabeh. Nah, ini tidak bisa dengan puasa gugur begitu saja. Harus taubatan nasuha. Minta ampun sama Allah.
dan tentunya mendapatkan sanksi hukum. Ya. Atau berbuat syirik, meminta-minta sama kuburan, minta-minta sama batu. Ya. Perbuatan syirik seperti itu tidak bisa gugur dengan puasa. Harus bertaubat. Artinya berhenti dari perbuatan syiriknya, minta ampun sama Allah. Baru perbuatan syirik itu diampuni. Jadi dosa-dosa yang terampuni dengan puasa itu dosa-dosa kecil saja. Namun demikian tentunya hadirin sekalian, alhamdulillah, sebab kita yang namanya manusia ini amat sulit untuk terbebas dari dosa. Seperti hanya Nabi menyampaikan, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun. Bahwa Bani Adam itu, manusia itu selalu berbuat kesalahan. Ada saja salahnya, walaupun tidak disengaja. Ya, keceletot omongan. Ya, peragat pengajian ya. Ngobrol-ngobrol itu bisa jadi dosa. Ya, setannya tuh pinter, lagi ngobrol-ngobrol, kemudian apa? Aduh, wingi ceramah enak pisan ya, Bapak Kanka, Ustadz Kanka, iya enak pisan. Iya, beli kayak wingi. Nah, kan, wingi siapa sih? Pak Mariono, Pak Mariono sih iya, beli enak are ceramah kan enggak. Wah, yang ngantuk baik. Tuh, jadi ngomong nang Pak Mariono jadi. Ya, beli sengaja kan kok. Ya, makanya hati-hati hadirin sekalian. Dosa itu selalu saja ada. Apalagi kalau bapak-bapak, ya, jalan-jalan, ya, pengen di pasar, tak pengen kerjaan, nunggang motor, nunggang mobil, nunggang angkot, anak baik kan didelang. Ya, itu. Beli sengaja delang ya kedeleng. Ya. Jadi dosa. Belum lagi omongan. Ya, belum lagi pendengaran. Anak baik dosa. Nah, dosa-dosa seperti itu insya Allah akan gugur dengan puasa. Ya, jadi kita bersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu dengan puasa. Itu hikmah dari puasa. Ya, jadi orang itu jadi bersih lahir batin. Ya. Kemudian yang kedua nih hadirin sekalian, dengan puasa itu kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan nanti di hari kiamat. Siapa yang akan memberi syafaat? Ya puasa kita. Puasa itu hadirin sekalian nanti akan minta izin kepada Allah di hari kiamat itu. Ya Rabb, aku telah menahannya untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk selalu menahan syahwatnya di siang hari. Maka izinkan aku di hari kiamat ini untuk memberi syafaat kepada dia yang puasa itu. Minta izin sama Allah dan Allah izinkan. Yang kedua hadirin sekalian, nah ini nih. Ibaratnya kalau kita makan sama apa ya? Sayur asem, Mbak. Ya. Bakal mangan karo sayur asem, jangan asem kan? Itu biasanya anak pasangan nih, Pak. Bakal langka pasti takon. Kin jangan asem sambel endi kan. Ya. Sambel endi kin ki? Lamun dipae sambel bae enggak. Nah, jangan asem endi. Ya. Lalabe mendi kin ki. Jadi ada pasangan-pasangannya nih hadirin sekalian. Termasuk puasa loh. Puasa itu ada pasangannya, Pak.
Apa pasangannya? Tilawatil Quran. Baca Quran, Pak. Jadi ketika kita lagi puasa, pantasnya itu yang dibaca oleh kita adalah Al-Quran. Bukan bacaan yang lain. Bukan kemudian, zaman begini sih anak koran kan ya. Dijeberkan korannya kok, gayaan kan. Lagi apa, Pak? Lagi baca koran. Ya. Kurang pantas lagi puasa baca koran. Termasuk nih, baca Qur'annya pakai HP. Ya, baca Qur'annya pakai HP. Boleh sih, boleh. Tapi keutamaannya kurang. Nanti orang menyangka, bocahku dolanan by HP. Padahal lagi baca Qur'an. Oleh karena itu, hadirin sekalian, akan lebih bagus lagi kalau baca Qur'an itu yang dibaca mushafnya. Ya. Jadi mushafnya yang dibaca itu Qur'annya. Jangan melalui HP, walaupun tidak apa-apa. Tapi akan beda. Coba kalau HP walaupun ada Qur'annya. Kesan ngentut enak baik. Tapi kalau mushaf, ya kita akan hati-hati. Bawanya juga hati-hati. Masih ada orang bawa Qur'an begini nih, Pak. Saya contohkan nih. Oh, no. Baca Quran ya, bawa Quran bukan enggak? Ya, beli pantas sih Quran kayak gini di bawahnya tuh. Ya, atau begini. Quran nggak boleh. Jadi apa? Setidaknya di dada tuh gitu. Ya. Ini termasuk ketika kita lagi duduk. Ada orang Quran naruh ini kayak aja Quran ini. Jangan, saya pernah Pak ditegur ya sama Ustadz Soleh Assegaf. Qurannya di sini. Ya, diangkat, taruh sini. Gitu, Pak. Jadi ada adabnya kalau Quran tuh. Anak-anak ya. Anak-anak tuh, awas tuh kalau bawa Quran ya. Ada buku Iqra si Oli konon tuh. Tapi kalau Quran yang bener ini. Ya. Jadi ada adabnya. Jadi pasangan orang yang berpuasa itu adalah baca Quran. Makanya Quran pun nanti akan minta izin sama Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang baca Quran. Wahai Rabb, aku telah menahannya untuk tidur di malam hari karena orang ini membaca Quran. Oleh karena itu, izinkan aku untuk memberikan syafaat. Maka keduanya nih, puasa dan bacaan Quran nanti akan diizinkan oleh Allah memberi syafaat kepada kita. Ya, jadi apalagi di masjid. Ya, di masjid habis sholat sunnah tahiyatul masjid sambil nunggu azan, ya baca Quran. Jelas-jelas Qurannya yang dibaca. Ya, termasuk juga di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, zuhur sekarang ini sekitar jam 12, lebih malahan. Kalau kita mau nih, jam 11 tuh sudah siap-siap. Ya, sampai ditanya, pengen mandi? Ya nunggu sholat, masih jam 11 deh. Iya. Aja nunggu beduk nembe siap-siap. Suara apa itu? Kayak tembakan ya. Jadi jam 11 itu sudah siap, Pak. Wis adus, bersih, wis wudu, berpakaian rapi, jagong. Atau sebelum jagong nih, sholat dulu nih, 2 rakaat. Sholat apa ya, Pak? Pak, sholat apa Pak namanya, Pak? Syukrul wudu. Itu. Jadi sholat dulu.
2 rakaat. Setelah itu duduk. Terus ambil apa? HP. Wah, ya jangan. Ambil Quran, baca Quran. Bisa beli coba, Pak. Baca Quran. Nunggu apa? Waktu duhur. Baca Quran. Begitu adzan duhur berkumandang, maka tercetuslah ucapan alhamdulillah bis duhur. Sudah, shadaqallahul azim. Taruh. Mengikuti bacaan adzan, jawab adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus sampai selesai doa. Setelah itu baru sholat apa? Sunnah. Yaitu sholat sunnah apa? Qobliyah zuhur. Berapa rakaat, Pak? Pak, berapa rakaat, Pak? 2 atau 4? 4, Pak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baru kemudian nanti sholat duhur setelah qomat. 4 rakaat. Nanti setelah selesai sholat duhur, setelah zikir, setelah doa, aja buru-buru metu, sholat lagi. Ba'diyah duhurnya 2 rakaat. Itu. Setelah itu baca Quran lagi kalau memang tidak ada kerjaan. Ya, sampai ngantuk. Dan akhirnya ngantuknya loh, Pak. Baca Quran tuh. Saya nih terus terang aja, kalau mau baca Quran, di sampingnya ada HP, yang diambil apa dulu? HP dulu, Pak. Bener. Ya, duduk Quran dikit, HP dikit. Bokat anak, WA penting. Dibuka dikit HP. Oh, langka. Buka tanah berita sejene, buka YouTube. Itu anak setengah jamnya beli kerasa. Masya Allah, kita pengen baca Quran jadi HP. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngantuknya teka. Lu bismillah baik ya. Aneh, mau setengah jam sampai sejam baca HP, langkah angop, langkah apa-apa gitu. Barang baca Quran, nabi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wis angop. Itu. Ya, ini pertanda hadirin sekalian bahwa ketika kita baca HP, lihat YouTube, lihat Instagram, setannya tidak menggoda. Bagian baik delengang. Tapi pas baca Quran, sibuk setannya. Ya, gagian dikubuti. Dikubuti. Jadi angop. Itu. Ya, jadi kalau kita pengen tahu kerjanya setan itu, sok aja. Dipercaya mangga. Kita sih buktiin yang dewek. Baca HP lah ke angobe sampai sejam ya. Baca Quran 5 menit, angobe ping pitulas. Angobe. Itu pengalaman, Pak, pengalaman. Ya, makanya kalau baca Quran dulu, sudah. Nanti lihat HP-nya kalau selesai baca Quran. Ya, jadi kalau kita lagi puasa, pantesnya itu yang dibaca Quran, Pak. Quran mushafnya. Ya, walaupun zaman sekarang ini sudah tidak heran lagi, Pak. Dari mulai bocah cilik bahkan masih balita, ya supaya menang dipakai HP. Sehingga pantas nih. Ya, kalau kita misalnya, ya contoh saja ya. Saya dulu sih sering ke At-Taqwa. Ya, pengen sholat maghrib bari isya. Ya, jam 5 tuh sudah datang. Orang-orang pada nunggu, Pak. Nunggu apa? Nunggu waktu maghrib. Pada jagong ning ning taman tuh. Jagong Pak. Bari apa, Pak? Baca HP. Ayo terus. HP gitu, HP. Itu. Ya. Anak kang gebuyu dewek, anak kang mesem dewek, anak kang ngomong dewek. Ya. Tidak ada yang kemudian baca Quran tuh.
Nah, pernah suatu hari saya sengaja dari rumah itu bawanya buku, Pak. Kalau tidak salah dulu itu buku apa ya? Arba'in Nawawi, hadis. Lagi baca gitu, ada yang datang. Sedang baca apa, Pak? Ini buku hadis. Oh, bagus, bagus, bagus. Senang orang tua. Aneh sih, yang sajen-sajen ini baca HP, saya bacanya buku. Senang, beda dewek. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya biasakan ya untuk baca Quran. Sebab Quran itu ya akan memberi syafaat. Begini hadisnya, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Yaqulu siyam ay Rabb mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar fashaf'ani fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu nauma bil laili fashaf'ani fihi qala yashfa'ani. Amalan puasa dan membaca Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa atau berkata, Pak? Wah, masa puasa aja bisa berkata? Gak mungkin. Nih, Pak, di Quran tuh ada, Pak. Kulit nih, Pak. Kulit kita nih nanti akan bisa bicara loh. Bahkan tangan kita akan bisa bicara. Dalilnya ada dalam Quran. Coba Pak, surat apa nih, Pak? Masya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa, Pak? Hah? Ayo surat apa? Ulangin nih ya. Pasti ada yang tahu nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat surat apa? Yasin. Ayat pira, Pak? 65, Pak. Ya. Itu kan yang biasa dibaca. Itu menceritakan bahwa al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, aku kunci mulutnya. Dikunci, nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kedua tangannya. Tangan nanti akan bicara. Ya, jadi tangan ini nanti akan bicara jadi saksi. Kulit akan jadi saksi. Nah, Quran dan puasa nanti akan bicara sama Allah. Minta izin untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan baca Quran. Dan diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Jadi, Pak, biasakan lagi puasa itu ya harus rajin baca Quran. Pantes lagi puasa bacanya Quran tuh. Ning di Pak, ning pojok bari gelelengan sih mungkin ya. Bari lendean ya. Itu baca Quran, dan saya anjurkan Qurannya itu betul-betul mushaf, bukan Quran yang ada di HP. Ya. Itu saja hadirin sekalian, menjadi pengingat bagi kita, jangan sampai ya Quran tidak dibaca. Ya, hendaknya kita ya selalu gemar membaca Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan, lebih-lebih ketika kita sedang puasa, supaya kita nanti kelak di hari kiamat akan mendapat syafaat dari keduanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.